semuanya, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Dini Ramadan Saya Latifah Salihah Aulani Putri. Saya Fadlan Hafidal Mubarok. akan membahas tentang UMKM salad buah. Nah, salad buah sendiri adalah hidangan segar yang terbuat dari campuran berbagai macam buah yang biasanya dipotong-potong lalu disajikan dingin. Hidangan ini seringkali diberi saus dari campuran mayones, susu kental manis, atau yogurt, dan juga dapat ditambahkan bahan lain seperti keju atau biji-bijian. Salad buah dapat dinikmati sebagai makanan penutup, camilan sehat, atau bahkan hidangan pembuka. Selanjutnya ada karakteristik UMKM, namanya yaitu Dapur Cantik, alamat perusahaan di Jalan Winaya 3 nomor 43 RT 3 RW 10, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nama pelaku usahanya adalah Ibu Raisa Putri Mistari, nomor telepon 0812-2261-2655. Akun Instagram @dapur_cantik, jenis produk olahan buah dan sayur. Distribusi produknya sekitar Kota Tasikmalaya, sistem pemasaran offline, bazar, dan online made by order. Terdapat sertifikat halal yang berlaku pada 6 Desember 2022 sampai dengan 6 Desember 2026. Lama usaha sekitar 7 tahun dari 2018 sampai 2025. Omset online 6 juta per bulan, bazar 11 sampai 15 juta per 4 hari. Untuk bahan-bahannya ada bahan baku yang pertama yaitu buah-buahan, semangka, melon, anggur, kelengkeng, jeruk, stroberi. Nama dan lokasi produsen aneka buah Tasikmalaya. Nomor sertifikat tidak ada, masa berlaku sertifikat halal tidak ada, tanggal kadaluarsa tidak ada, tempat pembelian agen. Yang kedua ada jelly dari PT Forisa Nusa Perdana Tangerang. Nomor sertifikat ID 3641000115940521. Masa berlaku sertifikat halal 23 September 2025. Tanggal kadaluarsa Februari 2028. Tempat pembelian supermarket Asia Plaza. Bahan ketiga neta de coco, nama dan lokasi produsen PT Karasantan Pertama Bogor, Indonesia. Nomor sertifikat halal ID 0031002749100622. Masa berlaku sertifikat halal 11 Agustus 2026, tanggal kadaluarsa 15 September 2028, tempat pembelian supermarket Asia Plaza. Mungkin untuk masa berlaku sertifikat halal jelly agak segera diperbarui karena sudah habis masa berlakunya. Selanjutnya untuk bahan krim atau dressing. Yang pertama susu kental manis, nama dan lokasi produsen PT Indolacto Cicurug Sukabumi, nomor sertifikat halal ID 00410000880120. Masa berlaku sertifikat halal 20 September 2028, tanggal kadaluarsa 28 Mei 2026, tempat pembelian supermarket Asia Plaza. Mayones, nama lokasi produsen PT Lasale Food Indonesia Bogor, nomor sertifikat halal ID 0041000092811119. Masa berlaku sertifikat halal 3 Oktober 2028, tanggal kadaluarsa 12 Maret 2027, tempat pembelian supermarket Asia Plaza. Yang ketiga yogurt, nama dan lokasi produsen CV Natura Utama Yogyakarta, nomor sertifikat halal ID 3421000078320820. Masa berlaku sertifikat halal 7 Juni 2025. Mungkin untuk segera diperbarui. Tanggal kadaluarsa 13 September 2025, tempat pembelian agen. Selanjutnya fiber cream, nama dan lokasi produsen PT Lautan Natural Creamerindo, nomor sertifikat halal ID 0041000090515119. Masa berlaku sertifikat halal 21 September 2027, tanggal kadaluarsa 12 Juli 2027, tempat pembelian supermarket Asia Plaza. Keju Procis, nama dan lokasi produsen PT Mulia Bogaraya Tbk, kawasan BIIE Cikarang Bekasi, nomor sertifikat halal ID 0031008666711119. Masa berlaku sertifikat halal 18 Januari 2028, tanggal kadaluarsa 12 September 2026, tempat pembelian supermarket Asia Plaza. HACCP bahan produk yang pertama ada buah-buahan, proses penerimaan dan pencucian, hazardnya tersendiri, fisik, tanah, pasir, ranting kecil, biologisnya mikroba permukaan buah yaitu kapang atau bakteri, dan kimianya residu pestisida. Untuk sisipnya tersendiri, pada saat proses penerimaan dan pencucian. Untuk critical limitnya, buah segar, tidak busuk, bebas kotoran, dicuci hingga bersih dengan air layak. Yang kedua ada jelly.
pada proses penambahan ke produk. Untuk hazardnya, fisik, serpihan plastik dari kemasan, biologisnya, kontaminasi mikroba jika penyimpanan buruk, kimianya, pengawet berlebih jika tidak sesuai standar. Untuk CCP-nya tersendiri, saat pembukaan kemasan dan penambahan. Untuk critical limitnya, kemasan utuh, tidak berlendir, warna dan aroma normal. Yang ketiga, ada nata de coco. Pada proses penambahan, hazardnya tersendiri, fisik, yaitu serpihan plastik atau serat, biologis, mikroba cairan, dan kimia sisa fermentasi. Untuk CCP-nya tersendiri, pada saat pembukaan dan pencucian. Untuk critical limitnya, bersih, tidak berlendir, tidak berbau asam. Untuk yang berikutnya ada susu kental manis, mayones, yogurt, dan fiber cream pada saat proses penambahan. Untuk hazardnya tersendiri, yaitu pada kemasan, lalu untuk biologis, kontaminasi setelah dibuka, lalu untuk kimianya yaitu oksidasi. Untuk CCP-nya tersendiri pada saat penerimaan, pembukaan, dan penyimpanan. Untuk critical limitnya, kaleng utuh, tidak mengembung, simpan kurang dari 10 derajat Celcius, tidak menggumpal, bau normal, bubuk kering, dan kemasan rapat. Untuk yang berikutnya ada keju pro cheese, black apple cider vinegar, dan garam pada saat proses penambahan. Untuk hazardnya, yaitu fisik, berupa serpihan plastik, pecahan tutup, juga kerikil. Untuk biologisnya, bakteri suhu salah, kontaminasi, ataupun lembab. Untuk CCP-nya tersendiri, pada saat penyimpanan, pembukaan, dan penerimaan. Untuk critical limitnya, tekstur normal, tidak bocor, serta kering. Bahan pencuci produk, nama bahan dan merek, Black Organic Apple Cider Vinegar 32OZ, nama dan lokasi produk, PT Indo Spirit Natura, nomor sertifikat halal, tag RIHL US 00031801425, masa berlaku sertifikat halal 18 Februari 2026, tanggal kadaluarsa 15 Maret 2026, tempat pembelian, Supermarket Asia Plaza. Yang kedua, garam konsumsi beriodium cap perahu pinisi, nama dan lokasi produsen, PT Pelangi Wawasan Nusantara Tasikmalaya, nomor sertifikat halal dan masa berlaku sertifikat halal, itu kami tidak menemukannya. Tanggal kadaluarsa 13 Agustus 2028, tempat pembelian Supermarket Asia Plaza. Selanjutnya bahan penolong produksi, nama bahan, talenan, pisau, baskom, parutan keju, sendok, centong, nama dan lokasi produsen, nomor sertifikat halal, masa berlaku sertifikat halal, tanggal kadaluarsa, dan tempat pembeliannya kami tidak mengetahuinya. Begitupun dengan pembuka kaleng, keranjang buah, mixer. Untuk nama dan lokasi produsen, nomor sertifikat halal, masa berlaku sertifikat halal, tanggal kadaluarsa, tempat pembelian kami tidak mengetahui. Yang berikutnya ada hak CCP bahan penolong produksi. Di antara lain alat-alatnya ada talenan, pisau, baskom, parutan keju. Untuk prosesnya tersendiri, untuk pemotongan buah, penampungan buah atau bahan, juga memarut keju. Untuk hazardnya tersendiri, dari fisik ada serpihan plastik atau kayu, juga logam. Untuk kimianya tersendiri, residu deterjen, sisa sabun, juga residu pembersih. Untuk biologisnya tersendiri, yaitu kontaminasi silang. Untuk CCP-nya tersendiri, pencucian dan sanitasi sebelum digunakan, pencucian dan pengecekan kondisi pisau, pencucian dan pengeringan, pemeriksaan alat dan pembersihan. Untuk critical limitnya, talenan bersih, tidak retak, bebas bau dan residu, pisau tajam, tidak berkarat, bebas kotoran dan residu, permukaan halus, bersih, kering, juga tidak berkarat, tidak ada bagian yang longgar. Yang berikutnya ada sendok atau centong, pembuka kaleng, keranjang buah, juga mixer. Untuk prosesnya tersendiri, untuk pengambilan dan pencampuran bahan, membuka bahan kemasan, penyimpanan buah sementara, juga pencampuran bahan. Untuk hazardnya tersendiri, dari fisik ada patahan plastik, serpihan logam. Untuk dari kimianya ada sisa sabun, dari biologisnya ada jamur dan bakteri. Dari CCP-nya tersendiri, pencucian dan penyimpanan kering, kebersihan pembuka sebelum digunakan, pencucian dan pemeriksaan kondisi, pembersihan setelah tiap penggunaan, lalu ada critical limitnya, bebas retakan, bersih serta kering, tidak berkarat, bilah bersih, keranjang utuh, bersih juga kering, mata mixer, tidak aus dan tidak berkarat. Bahan penolong pencucian, nama bahan dan merek, 3MTM Scotch Brite TM sabun spons 2-in-1, nama dan lokasi produsen PT 3M Indonesia, nomor sertifikat halal, ID 0041 000 1345 031 222, masa berlaku sertifikat halal 2 Maret 2027, tanggal kadaluarsa Mei 2029, tempat pembelian Supermarket Asia Plaza.
sabun cuci piring dari Ekonomi, nama dan lokasi produsen PT Wing Surya yang berkantor pusat di Jakarta, nomor sertifikat halal ID 004100002032700821, masa berlaku sertifikat halal 4 Januari 2028, tanggal kadaluarsa Desember 2028, tempat pembelian supermarket Asia Plaza. Yang berikutnya ada HACCP bahan penolong pencucian. Yang pertama ada sabun cuci. Untuk prosesnya pencucian peralatan, hazardnya tersendiri, fisiknya yaitu serpihan busa, biologisnya tempat berkembangnya bakteri. Untuk CCP-nya tersendiri, penggantian secara berkala. Untuk critical limitnya, diganti setiap 1-2 minggu atau bila kotor. Yang kedua ada sabun cuci peralatan. Untuk proses pencucian, hazardnya tersendiri dari kimia yaitu residu sabun. Untuk CCP-nya tersendiri pada pembilasan, juga critical limitnya tidak ada busa yang tersisa. Bahan penolong kemasan yang terdiri dari tin wall, kantung plastik, stiker logo, dan sendok plastik. Untuk nama dan lokasi produsen, nomor sertifikat halal, masa berlaku sertifikat halal, tanggal kadaluarsa, itu tidak diketahui. Untuk tempat pembelian, tin wall, kantung plastik, dan sendok plastik itu di agen plastik dan stiker logo tempat cetak stiker. Untuk status food grade-nya, tin wall clear, food grade, kantong plastik diamond, food grade, stiker logo, tidak diketahui, sendok plastik STG, food grade. Yang berikutnya ada HACCP bahan penolong kemasan. Yang pertama ada stiker logo. Dalam proses penempelan pada kemasan, hazardnya tersendiri kimia, lem tidak food grade. Untuk CCP-nya tersendiri penempatan stiker dan critical limitnya tidak menyentuh area kontak makanan. Yang kedua ada sendok plastik. Dalam proses penyajian, hazardnya tersendiri ada fisik, patahan plastik, dan kimia ada plastik tidak food grade. Untuk CCP-nya tersendiri dalam pemilihan sendok, juga critical limitnya masih terbungkus, food grade, serta utuh. Yang ketiga ada tin wall atau wadah saji dalam proses pengemasan. Hazardnya tersendiri dari fisik, yaitu pecahan plastik, dari kimianya migrasi bahan plastik, serta biologisnya wadah kotor. Untuk CCP-nya tersendiri, pemeriksaan dan pencucian. Untuk critical limitnya, wadah food grade, utuh, serta bersih. Yang terakhir, ada kantong plastik. Dalam proses pengawasan produk, hazardnya tersendiri fisik, kotoran atau benda asing, juga kimia, plastik tidak food grade. Untuk CCP-nya tersendiri yaitu pemeriksaan visual. Untuk critical limitnya, food grade, baru, serta bersih. Sekarang kita cek yuk kehalalan dari bahan-bahan bakunya. Untuk yang pertama, di sini ada buah-buahan seperti semangka, melon, anggur, kelengkeng, jeruk, dan stroberi. Untuk nomor sertifikat halalnya di sini tidak tercantum ya, tapi statusnya positive list. Alasannya karena buah-buahan langsung dari tumbuhan dan tanpa adanya proses tambahan yang berpotensi mencemari. Lalu ada jelly. Untuk nomor sertifikat halalnya ID 36410001159400521. Untuk statusnya sendiri di sini TK ya atau titik kritis. Alasannya karena adanya penggunaan perisai yang bisa saja memakai alkohol sebagai pelarut atau adanya emulsifier yang digunakan. Di mana emulsifier sendiri harus diteliti kembali apakah menggunakan bahan yang diharamkan atau tidak. Selanjutnya ada nata de coco. Untuk nomor sertifikat halalnya 2500179411101. Untuk statusnya di sini sama ya, TK atau titik kritis. Alasannya karena untuk mempercepat pertumbuhan bakteri, sebagian produsen biasanya memakai nutrisi tambahan seperti pepton, tripton, atau enzim yang mana pepton bisa berasal dari babi atau sapi non-halal. Selanjutnya, susu kental manis. Untuk nomor sertifikat halalnya, ID 00141000000880 Statusnya TK atau titik kritis. Alasannya, karena dalam proses industrinya bisa memakai emulsifier, perisa, pewarna, atau bahkan susu olahan yang sumbernya belum tentu halal. Misalnya, dari lemak hewani, enzim hewani, atau pelarut alkohol. Selanjutnya ada mayones. Untuk nomor sertifikat halalnya, ID 00110000928119. Untuk statusnya TK atau titik kritis. Alasannya karena bisa mengandung cuka fermentasi, emulsifier, atau pengental yang sumbernya belum tentu halal. Misalnya memakai alkohol dari fermentasi, enzim atau emulsifier dari lemak hewani, dan cuka yang tidak jelas prosesnya. Yogurt. Nomor sertifikat halalnya ID 3421000078320820. Statusnya pun sama, TK atau titik kritis. Alasannya
Karena proses fermentasinya bisa memakai media bakteri dari hewan yang belum tentu halal, perisanya sering menggunakan pelarut alkohol, dan bahan tambahannya seperti emulsifier, stabilizer, atau gelatin yang dapat berasal dari lemak hewani yang belum tentu halal. Fiber cream. Nomor sertifikat halalnya 1200616106112, statusnya TK atau titik kritis. Alasannya, karena bisa mengandung emulsifier, pengental, anti kempal, atau bahan turunan susu yang sumbernya belum tentu halal. Misalnya, berasal dari lemak hewani, enzim, atau pelarut tertentu. Keju Pro Cheese. Nomor sertifikat halalnya ID 0001000086671119. Statusnya TK atau titik kritis. Alasannya, karena proses pembuatannya bisa menggunakan rennet hewani, kultur bakteri dari hewani, serta emulsifier atau perisai yang berpotensi berasal dari lemak hewan atau pelarut alkohol. Selanjutnya ada cuka apel dari Bragg. Nomor sertifikat halalnya REG RIHL US 00031801425. Untuk statusnya TK atau titik kritis. Alasannya, karena proses fermentasinya dapat menghasilkan alkohol dan pada beberapa produk masih bisa tersisa kadar alkohol yang tidak terkontrol. Selain itu, beberapa produsen masih memakai standar fermentasi atau perisai tambahan yang sumbernya belum tentu halal. Lalu ada garam dari cap kapal Pinisi. Nomor sertifikat halalnya tidak ada karena kami tidak berhasil menemukannya. Untuk statusnya TK atau titik kritis, alasannya karena proses pengolahannya bisa menggunakan bahan anti kering, pengaya yodium, atau bahan penolong lain yang kadang berasal dari turunan hewani atau alkohol. Sekarang, yuk kita beralih ke diagram alir proses pembuatan. Yang pertama ada diagram alir proses pembuatan krim atau dressingnya. Tahap pertama, siapkan wadah, lalu masukkan atau tuang mayones. Tahap kedua, tambahkan yogurt, fiber cream, dan susu kental manis atau SKM. Tahap ketiga, campur semua bahan dengan mixer hingga benar-benar rata. Dan tahap terakhir, pindahkan pada wadah lain lalu simpan pada freezer atau chiller. Notes-nya, jika disimpan pada freezer, dressing bisa tahan hingga 3 bulan loh, bisa untuk stok. Sedangkan pada chiller hanya tahan sekitar 1 bulan. Biasanya ini untuk yang langsung dipakai. Selanjutnya ada diagram alir atau proses pembuatan dari salad buahnya. Tahap pertama, parut keju lalu letakkan ke dalam wadah. Tahap kedua, cuci buah-buahan menggunakan soda kue dan garam. Tahap ketiga, kupas buah lalu rendam dengan cuka apel sebentar sebelum kemudian ditiriskan. Tahap keempat, potong-potong buah menjadi dadu-dadu kecil. Dan tahap kelima, masukkan ke dalam tin wall lalu tambahkan nutri koko dan jelly yang sudah masak sebelum kemudian disiram dengan dressingnya. Tahap keenam, taburi dengan parutan keju lalu tambahkan garnish seperti irisan tipis buah. Dan tahap terakhir, tutup tin wall lalu tempel dengan stiker logo. Notes-nya, salad buah yang sudah jadi dapat bertahan hingga 3 hari apabila diletakkan ke dalam chiller atau lemari es. Selanjutnya, mari kita beralih pada penyimpanan dan bahan-bahan sisa. Yang pertama ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanannya sendiri terbagi dalam 2 tempat. Yang pertama ada rak di ruangan, itu untuk bahan-bahan selain buah, dan chiller untuk buah-buahan. Karena sistem penggunaan bahan keluarnya tidak ada, kita akan langsung lanjut pada penyimpanan bahan sisa. Pemilik usaha membeli bahan untuk sekali produksi, sehingga seringkali tidak terdapat bahan-bahan yang tersisa. Jika ada barang sisa seperti dressing dan keju, maka akan disimpan di dalam chiller, sedangkan untuk buah biasanya habis dalam 1 kali produksi. Lalu untuk pencatatan stok juga tidak terdapat datanya. Selanjutnya, kita akan beralih pada sampah, produk sisa, dan penjama. Yang pertama ada sampah. Biasanya, sampah langsung dibuang setiap harinya ke TPS. Lalu yang kedua ada sisa produk atau produk tidak layak. Jarang ada produk sisa atau tidak layak, namun jika ada, maka langsung dikonsumsi pada hari itu juga oleh owner atau dibagikan ke tetangga. Yang ketiga atau terakhir, penjama. Penjama menggunakan sarung tangan, apron, dan memakai kerudung serta tidak menggunakan perhiasan atau aksesoris. Penjama juga selalu mencuci tangan sebelum melakukan produksi. Untuk berikutnya, nama produk salad buah. Bentuk, seperti salad buah pada umumnya, bentuknya mengikuti kemasan. Untuk aroma, segar dan manis karena campuran buah dan dressing. Rasa, segar, manis, creamy, dan juga asam. Tekstur, padat dari buah, nata de coco dan jelly, kental dari dressing dan berair. Warna, menarik, warna-warni dari buah dan krim dari dressing. Untuk transportasi tersendiri,
Kegiatan pembelian bahan maupun pengiriman makanan, transportasi yang digunakan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Pada proses pembelian, sepeda motor biasanya digunakan ketika jumlah bahan yang dibeli relatif sedikit atau pemasok berada di lokasi yang dekat, sehingga lebih efisien dan cepat. Namun, apabila bahan yang dibutuhkan dalam jumlah besar atau memerlukan pengangkutan yang lebih stabil, mobil menjadi pilihan yang lebih tepat. Begitu pula dalam kegiatan pengiriman makanan. Sepeda motor dipakai untuk pengiriman dalam jumlah kecil atau jarak yang dekat agar makanan dapat tiba dengan cepat dan kualitas tetap terjaga. Sementara itu, mobil digunakan ketika pesanan berjumlah besar atau membutuhkan ruang dan kondisi pengangkutan yang lebih aman. Penggunaan kedua jenis transportasi ini, baik untuk pembelian bahan maupun pengiriman makanan, membantu memastikan seluruh proses operasional berjalan lancar, tepat waktu, dan menjaga kualitas produk. Yang terakhir ada saran untuk pengusaha. Yang pertama, pengusaha makanan perlu memasang jaring dan penutup pada setiap jendela untuk mencegah masuknya serangga, debu, dan kontaminan lain, serta memastikan jendela dibersihkan dan dicek secara berkala agar tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua, disarankan menyediakan 2 sink wastafel dengan fungsi terpisah, satu untuk mencuci bahan makanan dan satu untuk mencuci peralatan serta melengkapinya dengan label, sabun yang sesuai, suplai air yang memadai, dan prosedur kebersihan rutin untuk mencegah kontaminasi silang.